Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pada saat pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan baru di hari baru ini yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah studi, manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen selama 3 menit, tanpa air selama 3 hari, dan tanpa makanan selama 3 minggu. Ini berarti bahwa kalau kita masuk ke padang gurun yang panas dan gersang selama lebih dari 1 bulan saja, tanpa membawa bekal apa-apa, maka secara logika kita tidak akan dapat bertahan. Bahkan selama 1 minggu saja, berdasarkan studi ini, akan diragukan keberlangsungan hidup kita karena tubuh kita akan kekurangan air dan juga makanan. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, secara manusia itu berarti kematian. Tapi pada kenyataannya, pemeliharaan Tuhan yang ajaib nyata bagi mereka, sehingga mereka tiba di tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Yesaya 48 ayat 21 ini berkata, mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Ayat ini tidak berbicara tentang perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun dari Mesir ke tanah Kanaan, tapi tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel menuju tanah Kanaan. Dari negeri Babel itu, mereka harus berjalan melewati padang gurun untuk sampai ke Yerusalem. Sebagian orang mengira bahwa tidak ada mujizat dalam perjalanan bangsa itu dari tempat pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Padahal dari ayat ini jelas kita mengetahui bahwa mujizat Tuhan dinyatakan dalam perjalanan mereka. Kita umumnya tahu tentang perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun dari Mesir ke Kanaan yang dilakukan selama 40 tahun. Tapi jarang dari kita yang mengetahui tentang perjalanan sisa bangsa itu dari Babel melalui padang gurun yang panas dan gersang. Dan kita pun jarang tahu bahwa ada mujizat dalam perjalanan tersebut. Kita hanya tahu tentang mujizat selama mereka dipimpin oleh Musa. Padahal sama dengan apa yang terjadi sebelumnya saat mereka keluar dari Mesir. Proses perjalanan di padang gurun ini juga diwarnai oleh mujizat demi mujizat dari Tuhan. Tuhan sudah berjanji untuk membawa mereka kembali dari pembuangan. Dan dalam prosesnya itu, kuasa pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memimpin bangsa Israel di padang gurun adalah Tuhan yang sama yang memimpin perjalanan hidup kita. Ini artinya bahwa kita tidak perlu merasa khawatir atau takut kekurangan. Tidak perlu merasa bahwa kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tuhan akan selalu menuntun dan menopang kita, serta memastikan bahwa perjalanan kita akan finish sesuai dengan rencananya. Di antara kita mungkin ada yang saat ini merasa seperti sedang di padang gurun, sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Tapi kita perlu mengingat kembali akan janji firman Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita pasti akan memelihara
dan menyediakan apa yang kita perlukan, baik jasmani maupun rohani. Mujizat demi mujizat pemeliharaannya pasti akan kita alami. Yang terpenting bagi kita adalah terus berjalan dalam iman, seturut dengan pimpinan dan panggilan Tuhan. Rencana Tuhan yang baik pasti akan digenapi dalam hidup kita. Percayalah saudara, dalam kasih karunia-Nya kita akan dimampukan, dan air kehidupan surgawi akan terus mengalir, memberikan sukacita dan kekuatan serta pemeliharaan untuk kita terus berjalan melangkah menuju tanah perjanjian yang kekal. Roh Kudus akan memampukan kita, dan Roh Kudus akan menjadi meterai jaminan bagi kita untuk kita menerima penggenapan janji-janjinya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus, Tuhan yang layak dipuji dan disembah, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita, dan firman-Mu meneguhkan hati kami untuk terus percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam situasi yang sulit, yang tidak mungkin, Tuhan akan menyatakan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan menolong kami dan memampukan kami untuk sampai dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, tapi kami mau terus berharap, beriman, percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan Tuhan memberikan kami kekuatan serta jalan keluar atas setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.